Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalu sholati wa atammu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, jamaah Majelis Taklim pada pagi hari ini di Masjid Jami Darul Ilmi yang berbahagia. Dalam kesempatan yang baik ini saya akan baca salah satu ayat di dalam surat An-Nahl. Di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-78 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, sekali lagi ini ada di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-78. Allah katakan, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Awalnya lafaz ja'ala. Ja'ala itu kalau kita mau terjemahkan yang paling gampang dalam bahasa Indonesia itu menjadikan. Nah, kenapa di Al-Quran itu ada lafaz khalaqa, ada lafaz ja'ala? Satu contoh, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ila akhir hazil ayah. Satu ayat ketika penciptaan, ketika dijadikan manusia itu ada lafaz khalaqa, ada lafaz ja'ala. Padahal kalau dalam bahasa Indonesia kita artikan sama, itu menjadikan. Khalaqa diartikan menjadikan, ja'ala juga diartikan menjadikan. Ternyata ini salah satu keindahan ya bahasa Al-Quran. Kalau khalaqa itu menjadikan tapi pertama kali tanpa contoh, nah itu disebut namanya khalaqa. Makanya awal penciptaan manusia itu tanpa contoh. Kayak kita semua ini diciptakan tanpa contoh pertama kali. Nah, itu disebut namanya inna khalaqnakum, menggunakan khalaqna, asal kata daripada khalaqa. Tapi kalau ja'ala wa ja'alnakum itu menjadikan untuk kesekian kalinya. Setelah manusia diciptakan, adalah manusia laki-laki, ada manusia perempuan, ada manusia orang Indonesia, ada Indonesia orang Arab, ada Indonesia orang Amerika, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu namanya wa ja'alna, dijadikan. Nah, oleh karena itu di dalam ayat ini lafaznya wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Di dalam bahasa Al-Quran di sini Allah katakan wa ja'ala lakum. Setelah diciptakan manusia bentuknya, kemudian Allah menjadikan. Nah, ini dia. Allah tidak katakan wa khalaqa lagi karena sudah diciptakan manusia. Akan tapi Allah katakan wa ja'ala. Setelah diciptakan manusia itu dijadikan di dalam manusia itu as-sam'a, pendengaran, wal absara, dan penglihatan, wal afidah, afidah itu diartikan akal. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, inilah salah satu keilmiahan Al-Quran. Allah katakan setelah diciptakan manusia, kemudian dijadikan di dalam manusia itu as-sam'a, pendengaran. Setelah pendengaran Allah menyebutkan absara, penglihatan. Setelah itu baru akal. Ternyata dari tiga yang Allah berikan kepada manusia, kepada kita ini yang pertama itu adalah pendengaran. Hebat dan sangat indah, makanya nanti akan saya sebutkanlah cara ngaji fikihnya nih. Jadi manusia setelah diciptakan oleh Allah itu dibekali yang pertama adalah pendengaran, bukan penglihatan. Makanya dalam kajian tafsir ini dikatakan an-natifla al-walid, anak yang baru dilahirkan, ya kayak kita ini semua ngalamin. Anak yang baru dilahirkan yasma'u qabla ayyara,
bayi itu mendengar dulu baru melihat. Kemudian wayara qabla ayyudrika wa yumayyiz. Kemudian setelah mendengar baru melihat, setelah melihat baru berakal. Nah, ini pemahamannya berarti di dalam Al-Qur'an kalau ada lafaz yang didahulukan dan ada lafaz yang dibelakangkan itu bukan kebetulan. Atau mungkin bahasa mudahnya, di dalam Al-Quran ada lafaz atau kalimat yang didahulukan dan dibelakangkan bukan berarti nggak ada arti. Justru kalau ada lafaz yang didahulukan dan dibelakangkan itu sangat-sangat banyak hikmatnya. Makanya ini urutannya dari 3 yang Allah jadikan, yang Allah berikan bekal kepada manusia, itu antara pendengaran, penglihatan, dan akal. Itu yang pertama adalah pendengaran. Jadi bayi ya kita ini semua, tadi saya bilang kita ini semua dulu itu sebelum melihat pendengaran duluan, sebelum berakal melihat dulu. Makanya kenapa tadi saya bilang cara ngaji fikih itu kalau bayi baru dilahirkan itu sangat-sangat dianjurkan diazankan. Kalau pakai akal nih mentok, Bapak Ibu sekalian, kalau pakai akal mentok. Kenapa bayi baru diblojorin? Kenapa bayi baru dilahirkan kok diazankan? Satu sisi azan itu bukan hanya untuk memanggil atau mengingatkan orang sholat, satu sisi. Jadi sekali lagi, azan itu bukan untuk memanggil atau mengingatkan orang sholat aja, bukan. Azan itu universal, menyeluruh, untuk apa aja. Hal yang baik pakai azan, hal yang buruk pun pakai azan. Apa yang baik, yang gembira, yang senang, yaitu kelahiran seseorang. Kelahiran anak itu kan girang, senang, makanya diazankan. Tapi ini aktual nih, ini kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang di Turki, yang di Suriah, ya, bahkan di daerah Syam itu lagi kena gempa itu. Maka ketika orang lagi kena musibah begitu, itu sangat-sangat dianjurkan untuk adzan. Makanya tadi saya bilang azan itu bukan hanya untuk mengingatkan, memanggil orang untuk sholat aja, bukan. Sekali lagi, azan itu untuk semua, yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan. Kembali ke tadi kajian kita. Jadi kenapa kok bayi baru dilahirkan itu Nabi nyebutnya diazankan, bahkan kalau sudah diazankan dikomahkan. Ya kalau mungkin pakai posisi fisik gitu, kalau azan di telinga kanan, iqomah di telinga kiri. Padahal kalau pakai logika tadi, kalau pakai akal mentok, kenapa bayi baru dilahirkan kok udah diazankan? Nah inilah, atau mungkin ginilah, saya mudah-mudahan ya kita kaji ini Al-Quran begini. Iya, kalau bayi itu ketika nanti lama-lama dia bisa mendengar. Tapi bagaimana kalau bayi itu nanti lama-lama, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, nanti itu bayi, maaf nih bahasa saya, itu tidak mendengar. Ada istilahnya Pak, apa itu Pak kalau yang tidak mendengar itu? Yang tidak bisa bicara sama tidak bisa mendengar. Kalau saya nyebutnya tunawicara ya, gagu. Nah maksud saya begitu, gagu Ustaz. Itu. Nah, karena orang gagu itu nggak bisa ngomong dan nggak bisa mendengar. Apa arti dan maksudnya kok ketika bayi tadi diazankan? Inilah ilmiahnya. Gini, bahwa Bapak saudara-saudara, kita ini manusia, ketika masih hidup, ruh sama fisik nyatu. Ruh sama fisik nyatu. Kata-kata ruh sama fisik menyatu, baik dia itu bisa mendengar atau tidak mendengar, gitu. Baik dia bisa bicara atau tidak bisa bicara. Yang penting di situ ada fisik dan ruh. Tapi kalau orang yang sudah meninggal, tadi Ustadz Agustiar mimpin kita baca zikir, termasuk Yasin, diantara baca Fatihah itu, kan kita niatkan, Fatihah itu doa itu buat orang-orang yang sudah meninggal. Nah orang yang sudah meninggal itu yang akan hilang, yang akan binasa, yang akan rusak fisiknya aja. Tapi kalau ruhnya tetap hidup, makanya itu yang membedakan antara orang hidup dengan orang meninggal. Kita ini ruh sama fisik masih nyatu, tapi orang yang sudah meninggal ruh dan fisiknya berpencar. Makanya kalau kita mendoakan orang-orang yang meninggal itu sampai doa kita, karena doa kita
kita niatkan bukan kepada fisiknya, akan tapi kepada ruhnya. Makanya kalau yang buat meninggal kita nyebutnya ilal ruh atau ilal arwah. Itulah ilmiah dan sangat-sangat hebat. Nah, kembali ke tadi. Jadi ketika bayi dilahirkan yang belum, bahkan bahasa saya baru mat blojor. Paham Pak kalau blojor? Ya baru mat keluar kok diazanin. Iya, fisiknya itu belum bisa ngapa-ngapain lah bayi itu. Tapi bayi itu ada ruhnya. Jangankan ketika diblojorin, jangankan ketika dilahirkan. Bayi kita ini semua baru berumur 121 hari. Berarti 4 bulan itu sudah ditiupkan ruh. Makanya ini kita nih, bapak-bapak, saudara-saudara, kalau kapasitas kita sebagai bapak atau kapasitas kita sebagai suami, itu istri kalau sudah hamil 4 bulan ke atas, itu kita ngomong baik, kita berperilaku baik, janin yang ada di rahim istri itu tahu. Oke, dia di dalam perut, iya dia di dalam rahim istri, tapi ruhnya tahu apa yang dilakukan oleh bapaknya. Saya nyebutnya calon bapak apa bapak aja nih. Itu tahu, nanti dah ilmiah banget dah. Jadi jangankan yang dikerjakan oleh emaknya, jangankan yang dikerjakan oleh ibunya, jangankan yang diomongin oleh ibunya, yang dilakukan oleh bapaknya itu janin tahu. Karena janin itu sudah ada ruhnya, dan ruh itu tidak harus bertempat. Bukan berarti kalau ruh janin itu ada di dalam perut aja, bukan. Kalau ruh itu kan tidak bertempat. Makanya ilmiah banget tadi saya bilang, itu kalau seorang istri lagi hamil, itu perilaku sang suami itu sangat berpengaruh. Perilakunya, omongannya, bahkan maaf ini bahasa saya, kalau ketika seorang istri lagi hamil, suami mencari nafkah yang halal, itu akan pengaruh keberkahan kepada janinnya. Tapi ilmiah banget sekali lagi, nauzubillah, kalau ada seorang istri lagi hamil, ternyata suaminya mencari nafkah dengan cara yang haram, itu sangat berpengaruh juga kepada janin. Nah inilah makanya tadi kalau kita mendoakan kepada orang yang mati itu, yang sudah wafat, yang kita doakan bukan kepada fisiknya, akan tapi kepada ruhnya. Nah di sini tadi bahasa Al-Quran as-sam'a, pendengaran itu paling dulu. Makanya jangan ada pemahaman begini, bayi yang baru lahir bagaimana mau diazanin. Iya fisiknya, tapi ruhnya sudah ada. Jangankan ketika udah lahir kan, baru berumur 120 hari aja, atau pas ditambahkan 121 hari aja sudah ada ruhnya. Itulah makanya kenapa dalam fikih kalau bayi baru dilahirkan itu sangat dianjurkan untuk diazankan di telinga kanan dan diiqomahkan di telinga kiri. Setelah pendengaran, absor. Bapak-bapak, saudara-saudara, sekali lagi cara ngaji fikih nih, itu ada kalau ngaji fikih zohir, tapi kalau cara ngaji tasawuf itu namanya batin. Nah, lafaz absor ini sebetulnya penglihatan dalam, penglihatan batin aslinya. Makanya satu contoh, nah ini kebetulan ini aktual nih, ini di bulan, ini kan masih bulan Anusad, bulan Rajab ini. Bulan Rajab itu salah satu keistimewaannya kan ada peristiwa Isra Mi'raj. Nah di dalam Al-Quran ada surat khusus tentang Isra. Bahkan di awal surat Isra yang lafaznya Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ini nih Bapak Ibu sekalian, ujung ayat itu lafaznya al-basir. Sama di sini al-absor wal basir, artinya asal kata pada basoro, penglihatan batin. Berarti kalau tentang Isra Mi'raj itu dipahami secara akal, mentok, dibahas melalui pemikiran, mentok. Akan tapi Isra Mi'raj harus dibahas melalui keimanan atau batin. Sama di sini, kata-kata absor bukan berarti harus dengan penglihatan zohir aja. Makanya sekali lagi bapak-bapak, saudara-saudara, yaitu tadilah namanya manusia, ada yang dilahirkan bayi itu ada yang tidak bisa mendengar nantinya, ada yang tidak bisa bicara kan gitu, bahkan ada yang tidak bisa melihat. Ini contoh aja nih ya bapak-bapak, saudara-saudara ibu sekalian, saya itu ngisi pengajian bulanan di nyebutnya Gunung Balong. Gunung Balong itu di Lebak Bulus.
namanya Masjid An-Nur, Ustaz. Masjid An-Nur. Nah, itu yang bangun mantan Kapolri pada Bakhtiar. Saya ngisi pengajian di sana. Di depan masjid itu namanya Masjid An-Nur. Di depan masjid itu ada namanya Yayasan Tunanetra. Dari yayasan ke masjid itu ada tingkat, apa kayak kita nih, tangga. Itu ketika sholat waktu itu jamaah dari tunanetra nggak ada yang dianterin, apa bahasa saya, nggak dianterin, nggak ada yang dituntun. Kenapa? Sudah hafal tempat wudhunya, dia hafal, nanti buat ke sholatnya dan sebagainya, sudah hafal. Artinya yang saya maksud, jadi di situ kata-kata absor bukan berarti harus penglihatan zohir aja, penglihatan batin. Orang biar katanya nggak melek, gitu loh bahasa saya nih. Orang meskipun nggak melihat, tapi kalau batinnya bersih, gitu. Apa aja yang katanya susah jadi gampang, apa saja yang katanya sulit jadi mudah. Sampai tadi saya bilang itu buat ukuran kita yang melek aja dari tempat mau ke atas itu susah naik tangga. Tapi kalau mereka udah terbiasa, bahkan bisa lebih fokus ketimbang orang yang bisa melihat. Satu contoh begini, saya kebetulan karena dulu di pesantren di daerah Jombang itu, jadi di depan pesantren itu ada yayasan tahfiz Quran. Ternyata santri yang mentahfiz menghafal Quran itu bukan yang melek semua gitu, yang tidak melek juga menghafal Al-Quran. Ternyata secara umum orang yang tidak melek itu lebih cepat menghafal Al-Quran ketimbang yang melek. Ternyata diantaranya adalah apa? Sebab kalau yang melek godaannya banyak. Lagi ngapal ada tukang bakso liwat ada tukang es liwat, apa aja yang dilihat, jadi susah, terganggu. Jadi bahasanya ujiannya lebih banyak. Kalau orang melek kan enggak melek apa? Nah itu bahasanya lebih fokus gitu. Tapi itulah bahasanya ya, keilmiahan Al-Quran. Sehingga di sini dibilang surat An-Nahl ayat 78. Jadi memang awal penciptaan manusia ya, kemudian dibekali dari 3 itu adalah pendengaran duluan. Setelah pendengaran, penglihatan, dan baru akal gitu. Makanya kalau secara fikih sekali lagi, orang yang mukallaf itu yang mempunyai kewajiban ibadah itu kalau sudah balik. Kalau belum balik belum ada kewajiban. Tapi kalau masalah akal itu sudah dari awal. Tapi untuk memfungsikan akal itu ya nanti ada bertahap. Makanya akal ini yang ketiga setelah penglihatan, setelah pendengaran, penglihatan, dan akal. Yang terakhir, ujung ayat ini Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, Allah katakan la'allakum tashkurun. Nah ini dia. Lapaznya tashkurun yang diartikan begini. Kondisi kita nih semua dalam keadaan bagaimanapun kita disuruh bersyukur. Makanya tashkurun itu menggunakan fi'il mudhari. Tashkurun. Diartikan apa tashkurun itu? Teruslah bersyukur. Fi'il mudhari itu kan begitu. Fi'il mudhari itu perbuatan sekarang dan yang akan datang. Kalau madi itu perkara yang udah lampau. Nah, di sini lapaznya mudhari. Seperti ujung ayat tentang puasa. La'allakum tattaqun. Agar kalian terus bertakwa. Sama wis padha wae jarane wong Jawa. Di sini la'allakum tashkurun. Agar kalian terus bersyukur. Bagaimanapun kondisi kita. Ya, bahasa tadi, oke lah, ada mungkin kawan kita nggak bisa mendengar, bisa jadi ada kawan kita nggak bisa melihat, bahkan bisa jadi ada kawan kita nggak bisa bicara, tapi pasti mempunyai kelebihan, gitu maksudnya. Kita yang bisa melihat terus bersyukur. Bagaimana kalau kawan-kawan kita yang tidak bisa melihat? Kita bisa bicara, kita bersyukur. Bagaimana kalau kawan-kawan kita yang nggak bisa bicara? Dan seterusnya dan seterusnya. Makanya lapaznya tashkurun itu kita disuruh bersyukur dalam kondisi dan bagaimanapun keadaan kita. Sehingga orang yang bersyukur itu salah satu caranya mengundang nikmat-nikmat yang Allah akan berikan kepada kita. Itu intinya tadi. Bersyukur itu mengundang nikmat-nikmat Allah yang akan diberikan kepada kita. Dan bersyukur itu intinya dari ujung pala sampai ujung kaki fisik kita, kita pakai buat kebaikan. Itu namanya bersyukur. Kita pakai buat ngaji, kita pakai buat sholat, kita buat silaturahim, mencari nafkah, belajar, dan seterusnya dan seterusnya. Itu tanda kita mensyukuri nikmat Allah. Oleh karena itu mudah-mudahan sekali lagi kita dibimbing untuk pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa saja yang ada sama kita
muaranya kita pakai buat kebaikan sehingga kita termasuk orang yang bahagia di dunia dan nanti kita termasuk orang yang bahagia di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekali, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmat dan manfaatnya. Seperti biasa kita tutup dengan doa. Kita awali membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim 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 ya zal jalal wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.